Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngasih tips ke kalian semuanya. Bagaimana sih caranya kita tuh di sini disayang majikan atau disayang orang yang kita jaga. Nah, jadi di sini sebelum aku menjelaskannya buat teman-teman yang belum subscribe dulu tombol di bawah. Jadi khususnya teman-teman yang bekerja di luar negeri menjadi PRT, jadi tentunya kita tuh kalau menjaga orang tua tentunya kita tuh harus banyak sabar ya, karena orang sini itu identik dengan kecerewetannya. Jadi kalau nggak cerewet itu namanya ya bukan orang luar negeri. Orang yang di dalam negeri di Indonesia aja banyak yang cerewet, apalagi kalau orang luar negeri. Nah, jadi kita tuh tidak perlu ya pergi ke dukun atau Pak Kiai atau kita memberikan air kencing pada majikan kita atau orang yang kita jaga agar orang itu tunduk pada kita. Jadi nggak perlu itu. Dan di sini aku sudah mempunyai step ya. Nanti aku akan menjelaskan step by stepnya dan kalian boleh menyimak dan boleh mempraktekannya. Nah, yang pertama yaitu bekerja itu harus sabar dan ikhlas ya. Kalau kita kerja ikhlas, majikan itu tahu loh, oh anak ini meskipun aku cerewetin setiap hari tetap ikhlas, tetap menjalankannya dengan baik. Jadi majikan itu lama-lama hatinya itu akan luluh. Jadi kalau seumpamanya kita grundel aja, seumpamanya kita kerja itu kayak berat gitu loh, jadi malah kita tuh nggak kerasan di sini, malah pengennya pulang. Dan apalagi kalau kita di sini masih baru, masih potongan belum habis, tentunya itu akan cemas sekali, apakah aku di sini bisa sampai potongan habis gitu ya. Nah, yang kedua yaitu kita membuat kepribadian yang baik. Contohnya kalau seumpamanya majikan kesini, kita sapa atau kita tanyain seumpamanya dia apa kita ada keperluan atau barang-barang kita habis, kita boleh ngomong sama majikan. Kalau seumpamanya kita dalam bekerja ya, kita nggak perlu ya pakai baju yang ketat-ketat atau pakai baju yang seksi ya. Jadi kalau seumpamanya kita kerja ya pakailah baju yang oblong yang tidak mengundang kenafsuan majikan. Kalau seumpamanya majikan itu sampai suka pada kita, akhirnya kan menimbulkan kecemburuan pada si istrinya ya. Jadi disitulah lama kelamaan menjadi rasa curiga, cemburu, dan bisa marah, lalu kita bisa lama-lama dia itu nggak suka gitu loh sama kita. Jadi lebih baik kalau kita dalam bekerja itu biasa-biasa aja, pakai baju yang biasa, nggak usah yang seksi-seksi. Seumpamanya kalau kita libur kan hak kita, jadi kita tuh bebas kalau seumpamanya libur. Kalau cuma hari biasa gini pakai kaos oblong gitu aja sudah sopan. Yang ketiga yaitu ulet dan teliti. Seumpamanya kita dalam bekerja ya, seumpamanya majikan mempunyai barang kesayangan itu biasanya ditaruh di sini dan kita itu membedakan di sini. Jadi majikan tuh hafal banget, meskipun dalam hal sekecil apapun, kesalahan sekecil apapun, orang sini itu pasti ingat ya. Jadi pasti akan terus bahas gitu, apalagi kalau marah itu dia itu sering inget gitu loh. Jadi kalau seumpamanya kita membersihkan atau lap-lap meja atau ada barang apapun itu, mendingan kita ditaruh di situ aja, jangan dipindah-pindah. Kalau seumpamanya kita memecahkan barang majikan atau melunturkan baju majikan atau celana majikan atau menggosongkan baju majikan atau celana majikan yang sudah kita setrika, jadi kita itu wajib ngomong. Soalnya disuruh ganti ya nggak apa-apa, bisa potong gaji, daripada kita nggak ngomong lalu dia tahu, dia lebih marah loh. Dia orang sini marahnya tuh gilani banget gitu loh. Jadi alangkah apa-apa itu kalau ada yang rusak itu lebih baik kita tuh ngomong sama majikan. Yang keempat yaitu inisiatif. Jadi kalau kita kerja itu harus inisiatif ya. Seumpamanya kita belum disuruh majikan, kita tuh harus inisiatif sendiri gitu loh. Jadi nggak perlu majikan tuh menyuruh kita, kita tuh harus tahu sendiri. Seumpamanya biasanya neneknya tuh orang yang dijaga itu ngapain ya, jam segini tuh ngapain, seumpamanya
orangnya jam segini mau minum obat, kita tuh harus menyiapkan air. Jadi dengan hal-hal sekecil itu majikan tuh ingat, atau orang yang dijaga itu ingat, seumpamanya nenek kita ya, kita tuh memberikan perhatian sama dia. Lalu anaknya datang, tanya ke neneknya, bagaimana pembantunya Ani, bagaimana, misalnya namanya Ani itu bagaimana. Jadi nenek itu menjelaskannya, dia itu sangat perhatian gini. Jadi kan majikan sama neneknya itu lebih seneng ke kita, bahwa kita itu orangnya rajin, selalu memperhatikan si neneknya tersebut. Jadi disitu ada poin tersendiri dari majikan kepada kita, dan dia itu juga berpikir positif kepada kita gitu loh. Yang kelima yaitu tanggung jawab dan jujur. Meskipun kita misalnya kita memecahkan gelas majikan atau melunturkan baju, jadi kita tuh harus jujur ngomong ya. Semuanya kita disuruh beli apapun itu, kalau semuanya ada kembalian ya kita kembalikan ke nenek atau orang yang kita jaga atau ke majikan ya. Dan kita itu kerja di sini cuma yang dibutuhkan kejujuran, dan biasanya orang sini itu akan mengetes kita seberapa jujurnya kah anak ini. Dan kita tuh begitu ya teman-teman, kalau seumpamanya orang yang kita jaga pikun itu tambah pusing banget. Kalau kita ngomong begini dia sering lupa, padahal dia tuh nyuruh ini ya, nanti sudah lupa sendiri. Wah, kacau banget pokoknya kalau kita di sini menjaga orang yang pikun. Jadi itu tadi kelima tips dari saya, semoga video ini bermanfaat. Nah, jadi buat teman-teman yang menjadi TKI atau TKW di luar negeri itu, kita tuh harus sabar ya, dan semoga kita tuh diberikan kesehatan, umur panjang, serta apa yang kita cita-citakan itu tercapai gitu loh. Nah, jadi sampai di sini dulu video dari saya, dan semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel saya. Caranya like, komen di bawah, dan subscribe agar aku selalu memberikan video-video yang bermanfaat untuk kalian. Oke, thank you for watching, dan tunggu video-video selanjutnya dari channel aku. Bye.